kelenjar endokrin tepi, yang ini maksudnya kelenjar endokrin tepi. Tadi kelenjar endokrin tepi itu diatur aktivitasnya oleh kelenjar hipofisis bagian anterior. Oke, yang ini. Yang pertama ada kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan juga nanti ada testis dan ovarium. Nah, ini fungsinya dan hormon-hormon yang dihasilkan. Ini nanti rekan-rekan bisa baca. Kelenjar tiroid menghasilkan tiroksin. Ini fungsinya mempengaruhi metabolisme dan pengaturan suhu tubuh. Terus ada paratiroid, ini menghasilkan paratormon, fungsinya mengatur kadar fosfor dan kalsium dalam darah. Terus ada kelenjar adrenal bagian medula, yang paling bawah tadi, ini menghasilkan adrenalin, fungsinya meningkatkan aktivitas jantung, pemecahan glikogen. Nah, makanya dikenal dengan istilah penanganan stres ya. Mungkin di beberapa iklan pacu adrenalin. Nah, itu maksudnya tantang hormon stresnya. Ya. Di bagian korteks ini ada beberapa zona ya, ada beberapa bagian. Ada zona glukokortikoid, namanya menghasilkan kortisol, ini meningkatkan kadar gula darah. Terus yang bagian zona mineralokortikoid menghasilkan aldosteron, ini menyerap ion Na. Ini adrenal ini menghasilkan hormon-hormon untuk penanganan stres. Oke. Nah, kelenjar selanjutnya adalah pankreas. Ya, salah satu hormon yang dihasilkan adalah insulin. Fungsinya menurunkan kadar glukosa. Ini ada beta sel, maksudnya dihasilkan oleh sel-sel beta. Oke. Jadi insulin dengan kortisol dia kerjanya bertolak ke belakang. Makanya dikenal dengan istilah hormon antagonis, hormon-hormon yang kerjanya bertolak belakang. Jadi ada yang meningkatkan, ada yang menurunkan. Oke. Nah, ini adalah gambar yang menjelaskan hormon and stress reaction in the body, hormon dan reaksi stres di dalam tubuh. Nah, ini bagaimana cara kerja hormon ketika terjadinya stres. Pertama dari sini stress situation, ada stres yang dihasilkan oleh stresor. Ya, stresor itu bahan-bahan yang mampu menyebabkan stres. Ya, misalnya dikejar anjing, anjingnya adalah stresor atau yang lainnya. Kemudian diterima oleh reseptor dan reseptor mengantarkannya ke cerebral cortex atau otak cerebral, kemudian ke hipotalamus. Nah, hipotalamus tadi kan fungsinya memerintahkan kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormon ya. Pertama, terus hipotalamus ini memerintahkan hormon kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormon yang namanya ACTH, adrenocorticotropic hormone. Nah, ACTH ini dia kemudian menuju ke organ targetnya yang namanya korteks adrenal. Oke, adrenal bagian korteks tadi, yang bagian atas adrenalnya. Nah, adrenal bagian korteks tadi di zona atau bagian mineralokortikoid dia akan menghasilkan hormon aldosteron, terus glukokortikoid dia akan menghasilkan kortisol. Ingat tadi fungsi kortisol itu adalah untuk meningkatkan glukosa di dalam darah. Pertanyaannya, mengapa glukosa harus ditingkatkan ketika terjadi stres? Ya, karena ketika terjadi stres, muscle action ini aktivitas otot itu menjadi tinggi. Karena aktivitasnya menjadi tinggi, maka dia membutuhkan energi berupa glukosa dalam jumlah yang banyak. Oke, makanya glukosa darahnya harus tinggi. Nah, cara yang kedua, hipotalamus dari sistem simpatik, ini sistem simpatik memerintahkan medula bagian adrenal. Kalau ini medula bagian korteks, adrenal bagian korteks, maaf, ini adrenal bagian medula, untuk mensekresikan hormon, yaitu hormon tadi nama hormonnya itu adalah hormon adrenalin. Oke. Hormon adrenalin ini dia berfungsi tadi untuk meningkatkan detak jantung. Nah, fungsinya untuk mengedarkan secara cepat glukosa yang dihasilkan oleh kortisol di sini. Oke, ini muscle action. Adrenaline support action of the sympathetic system.
adrenalin ini mendukung kerja dari sistem simpatik yang cepat kerjanya. Rapid mobilization of body resource to meet stress ini pergerakan energi yang cepat untuk aktivitas otot di otak, di jantung, di otot sendiri, di paru-paru, di usus dan di kulit.